Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam Sapaan Tuhan hari ini, Jumat tanggal 5 Maret tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-97 ayat yang ke-11. Demikian firman-Nya. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu terang dan sukacita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika berada di dalam kegelapan yang begitu pekat, pasti tak seorang pun yang dapat melihat sesuatu secara jelas, sebab tidak ada sinar yang meneranginya. Semuanya tampak samar-samar, hidup akan dipenuhi kekacauan dan kegelisahan. Begitulah bila hidup kita mengalami kegelapan. Saudara yang terkasih, semuanya menjadi tak pasti. Kita akan beraba-raba ke kanan dan ke kiri mencari jalan keluar. Namun melalui sapaan Tuhan saat ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara. Sebab di dalam kegelapan sekalipun akan terbit terang bagi orang yang benar. Dengan kata lain, orang benar dan tulus hati tidak selamanya dalam kegelapan, akan tiba saatnya terang dan sukacita besertanya. Tetapi perlu kita ingat dan perlu kita pahami, terang itu tidak terbit bagi orang yang tidak benar dan tulus hati. Apakah saat ini saudara-saudara kita sedang mengalami kegelapan hidup? Jangan takut saudara-saudara, dan jangan pernah putus asa. Sebab kita punya Tuhan yang adalah sumber terang dan sukacita. Tidakkah firman-Nya di dalam Yohanes 8 yang ke-12 berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dia akan membiarkan kita tenggelam dalam kegelapan. Jadi, untuk memperoleh terang itu, syarat utama adalah kita harus hidup benar, saudara-saudara. Orang benar tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh dan tidak cemas. Saudara yang terkasih, dalam Lukas 2 ayat ke-10 juga berkata, "Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Artinya apa? Keberadaan Yesus adalah sukacita untuk dunia ini. Karena Yesus akan merubah situasi duka menjadi suka. Yang sakit akan Dia sembuhkan, saudara-saudara. Yang sesat akan Dia cari dan temukan. Serta yang lemah akan Ia kuatkan. Artinya, orang percaya pasti akan hidup dalam terang Yesus dan penuh sukacita. Ini saudara-saudara, orang yang tulus hatinya akan dipenuhi sukacita. Namun kalau kita melihat realita kehidupan, banyak orang yang mengaku bahwa dirinya adalah orang Kristen atau pengikut Kristus, tapi dalam kehidupannya sehari-hari sama sekali tidak mencerminkan perbuatan atau karakter Kristus, karakter orang percaya.
mereka masih saja berkompromi dengan dosa dan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang lebih menyukai kegelapan daripada terang. Ada juga saudara-saudara yang dihantui rasa ketakutan sehingga tidak peduli lagi akan hidup kebenaran. Tidak peduli sikap terang sebagaimana yang tertulis dalam Efesus 5 ayat ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Artinya apa saudara-saudara? Banyak orang Kristen tidak hidup dalam kebaikan dan bertindak curang. Bukankah hal ini menunjukkan bahwa kita atau banyak orang Kristen tidak mengikut Kristus dengan sepenuh hati? Bukankah ini sama saja dengan mencoreng nama Tuhan di mata dunia? Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang Kristen kita harus menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan yang selalu hidup dalam kebenaran dan ketulusan. Walaupun seketika kita harus menderita, jangan pernah kita biarkan dikarenakan hal yang seketika itu kita terjerumus kepada jerat iblis yang membawa kita ke arah kehancuran, malapetaka. Sapaan Tuhan saat ini jelas berkata, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Artinya apa? Kalau selama ini ketidakadilan, ketidakbaikan dan ketidakbenaran menghantam hidup kita, percayalah saudara-saudara, cepat dan lambat terang dan sukacita akan nyata dalam hidup kita. Karena Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah terlambat menolong setiap orang yang percaya, setiap orang yang hidup benar. Pertolongannya selalu tepat waktu. Kita berserah dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang menekankan tentang terang dan sukacita adalah milik orang-orang yang benar dan hidup dalam tulus hati. Tuhan Yesus, mari Engkau menerangkan kebenaran firman ini di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Kuatkan iman mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan ketika mereka lemah, ketika mereka sakit berikan kesembuhan, ketika mereka berhadapan dengan persoalan. Mari Tuhan berikan jalan keluar. Hanya kepada Engkau yang mengadu dan memohon, karena tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Di pagi hari ini hamba juga berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu dan juga kepada istriku yang adalah hamba-Mu juga. Berkati setiap rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati Tuhan usaha mereka. Yang sakit mari Engkau sembuhkan sebagaimana Inang maupun si Maruli lagi dalam keadaan sakit. Tuhan jamah tubuhnya sehingga ia beroleh kesembuhan. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga berdoa untuk saudara-saudariku yang jauh dari hamba-Mu. Mari Engkau sertai mereka Tuhan. Engkau campur tangan dalam setiap kehidupan mereka, sehingga melaluinya Bapa, apapun yang mereka rindukan akan tergapai, karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau. Sebagaimana Tuhan itu aku Mama Ella tidak henti-hentinya hamba berdoa. Engkau jamah dia, Engkau nyatakan kuasa dan karya-Mu dalam hidupnya Bapa. Itu juga saudara-saudariku yang lain. Hamba juga berdoa Tuhan untuk mertuaku yang ada di kampung yang jauh dari hamba-Mu, yang mana Tuhan tadi malam mengalami kecelakaan ringan. Berikan dia kekuatan, jamah tubuhnya sehingga ia Tuhan beroleh kuasa yang mendapatkan kekuatan, yang mendapatkan sukacita, sehingga ia beroleh damai dari Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus untuk istri dan anak-anakku yang ada di Batam. Engkau yang selalu memagari mereka dari segala mara bahaya. Mari Engkau balut bungkus mereka Tuhan selalu dengan sukacita. Olehnya Bapa, keluarga hamba-Mu bisa menjadi
contoh dan teladan, bisa menjadi saksi-saksi Tuhan yang membawa jiwa-jiwa semakin mempermuliakan nama Tuhan. Inilah Tuhan Yesus, doa hamba yang hamba mempercayakan hanya di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.